Orang udah kurus. Bener, kasihan tuh kalau ngeliat, kasihan banget orangnya. Mana tuh orangnya? Mana sini coba, siapa namanya? Roji, apa? Madiji, ini sih Madiji. Nih, benar, saya kadang-kadang kalau pulang ya. Ibu kalau pulang suka ngasih duit nggak? Kalau saya pulang suka mintain duit sama dia. Sini, Ji. Oh, coba. Enggak kasihan nih kurus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, ini saya sebelumnya minta maaf karena saya harus di mobil karena masih ada dalam perjalanan. Nah, cuma beberapa waktu yang lalu kan kita udah bahas nih tentang saham-saham dan saham ya. Nah, di sana saya sempat memberikan pertanyaan kepada netizen ya. Kira-kira apa yang akan dibahas apa lagi gitu. Jadi di sini ada teman-teman yang bilang katanya membahas Madiji. Yang saya tahu di channel JATV itu bahwasanya menurut informasi ya, ini benar atau enggaknya, tapi saya yakin ini benar. Saya pribadi ya, secara pribadi saya yakin ini benar, bahwasanya Pak Madiji itu akhirnya diumrohkan sama Pak Puspawardoyo. Ya, kita tahu lah Pak Puspawardoyo itu siapa. Nah, di sini ada tentang yang mau kita bahas sih, tentang saya udah cari-cari referensi sebaik mungkin, karena referensi itu yang nantinya akan membuat kita memberikan kesimpulan yang paling terbaik itu. Nah teman-teman, video-video itu saya ambil di masa-masa lalu, karena ini sebenarnya Pak Madiji itu kan di acara di TPI itu kan masa lalu. Nah sebenarnya sedekat apakah sih Madiji dengan Yusuf Mansur? Ternyata kalau kita lihat dari video yang ada di sini ya, emang saya rasa sih dekat gitu. Saya rasa punya hubungan yang cukup sering intens gitu ya, sering ketemu. Oke, kita nggak perlu panjang lebar ngebahas intronya ya. Kita lihat dulu Pak Madiji dan nanti kita lihat apakah janjinya siapa itu ya, Mas Mono itu kira-kira bener nggak sih? Oke, kita lihat dulu video ya. Pemirsa, doain aja nih, doain aja supaya nikmatnya sedekah punya rekening khusus, sedekah, yakni rekening nikmatnya sedekah. Sampai sekarang masih dibicarakan sama manajemen, dan saya berjanji insya Allah penyalurannya tidak ke Darul Quran. Supaya apa? Supaya menghindari fitnah. Jadi penyalurannya kemana? Ya nanti begitu nanti ibu bapak semua pada masukin ke rekening nikmatnya sedekah, nanti coba kita salurkan. Nah begitu disalurkan tuh kita bawa kru, bawa kamera supaya orang-orang yang nyumbang ngelihat kemana aja sih gitu. Nah insya Allah termasuknya kepada orang-orang yang sudah berjasa buat kita semua. Ibu jangan lupa loh, ibu tuh bisa duduk tanpa kepleset. Itu karena ada orang nih yang tiap hari bersihin ini masjid. Iya benar. Pernah inget dia nggak tuh? Orang udah kurus. Bener, kasihan tuh kalau ngeliat, kasihan banget orangnya. Mana tuh orangnya? Mana sini coba, siapa namanya? Roji, apa? Madiji, ini sih Madiji. Nih, benar, saya kadang-kadang kalau pulang ya. Ibu kalau pulang suka ngasih duit nggak? Kalau saya pulang suka mintain duit sama dia. Sini, Ji. Oh, coba. Enggak kasihan nih kurus begini. Ustadz pagi-pagi. Bukan main aja. Lu mau ikut berangkat umroh juga nggak? Mau. Tapi ngapal juga 2 juz mau? Insya Allah hafal. Kalau Al-Fatihah doang mau. Al-Fatihah doang mah hafal. Begitu juga hafal Al-Fatihah mah. Ya. Nih, ibu kalau kasihan sama dia, ya kan suka kadang kita kasih duit ya. Kalau saya malahin, saya minta duit sama dia. Cara orang keangkat derajatnya apa? Sedekah. Lah kalau kita ngasih yang kaya siapa? Kita, karena kita yang sedekah kan. Nah sekali waktu dia pernah kaget nih. Dia lu punya duit nggak? Ustadz minta duit sama saya kan ya. Iya mana punya duit nggak? Sini ambil. Gitu. Karena dengan cara itu Madiji bisa jadi orang. Sekarang udah jadi orang juga. Ya. Mau jadi apaan? Madiji ada yang mau disampaikan nggak ke pemirsa? Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah datang di Masjid An-Nida yang tiap acara nikmatnya sedekah.
Udah gitu dong. Iya dah. Makasih Ji. Assalamualaikum dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata assalamualaikum, salam. Iya dah. Saya kagum loh Mama DJ loh. Orang pertama yang datang dia. Oke, jadi teman-teman begitu ya videonya. Jadi Pak Jaman ini malah meminta ke Pak Matiji ya. Harusnya Pak Matiji itu kan dikasih sodako, tapi katanya alasannya karena mau memuliakan malah dimintain ongkos. Oke, terlepas dari omongan itu ya. Yang pasti intinya di sana kan ada kedekatan kelihatan ya. Saya udah cari video ini lama sebenarnya. Cuma baru ketemu. Kebetulan juga sih sebenarnya. Saya buka-buka ternyata emang bener bahwasanya Pak Matiji itu sering ketemu Pak Jaman karena sering acara ini sering dilakukan di sini gitu. Jadi di sana juga disebutkan kan ya, ada temennya yang dapat ini juga, yang dapat hadiah umroh juga. Nah, temennya siapakah? Kalian bisa lihat di channel Mas JTV ya, Mas Haji itu. Nah, teman-teman, untuk apa ya? Kita menambah referensi itu, kita juga butuh video kan. Nah, kita akan lihat bahwasanya ada satu video lagi yang menunjukkan itu kan program ya, program yang yang dibikin sama Yusuf Mansur itu melalui rekening ya, menurut saya rekening acara itu ya. Saya nggak tahu persisnya rekeningnya seperti apa. Yang jelas di sana mengumpulkan paket-paket umroh gitu, paket umroh gratis yang kemungkinan Pak Matiji itu dapat. Kenapa? Lokasinya masjid itu sering dipakai untuk pengajian. Jadi logika yang sangat sederhana adalah kalau misalkan Pak Matiji dapat itu sangat wajar. Apalagi katanya nilainya udah cukup banyak. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Check it out. Di satu sisi saya juga punya kuliner, saya juga punya pendidikan TK Khalifah dengan Mas Ivo juga. Dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji. Dan itu Bapak Ibu 100% dividennya saya kembalikan lagi. Jadi saya ingin membantu mereka untuk mempermudah umroh dan haji. Satu sisi bahwa sedekah itu terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh. Yang nggak boleh adalah diem-diem tidak sedekah. Mantap. Masih mending diem-diem, terang-terangan tidak sedekah. Saya juga terinspirasi oleh Bu Santi yang kemarin ya, yang memberikan 2 tiket umroh. Dan akhirnya Ustadz memberikan kuis ya, menghafal waqiah ya, gitu. Ternyata menginspirasi saya juga dan teman-teman. Dan alhamdulillah saat ini sudah terkumpul, kemarin ya saya dengar itu 51. Sekarang udah berapa Ustadz? Mungkin sudah 70-an. Luar biasa. 70 tiket umroh. Dan saat ini juga saya umumkan juga saya siap untuk membantu 2 tiket umroh tersebut. Subhanallah. Mas Maulana emang kemarin termasuk yang naik ke atas ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi dengan terang-terangan tersebut Ustadz ini. Oke, teman-teman, jadi jelas ya di sana memberikan 2 paket umroh. Yang dimana 2 paket umroh itu sesuai dengan keterangan Pak Matiji, bahwasanya 2 paket umroh itu ya dengan teman Pak Matiji yang nggak satu daerah. Nah, kenapa logika yang sangat sederhana menurut saya sangat sederhana ya? Kenapa logika yang sangat sederhana saya sampaikan ini? Pak Matiji dengan sebagai dia yang tampil di TV itu wajar kalau misalkan dia dijanjikan sebagai salah satu orang yang menerima paket umroh. Wajar nggak? Sangat wajar. Tapi pada saat pertemuan dengan Mas Mono, seolah-olah diintervensi sama Mas Mono menurut saya pribadi. Tapi terserah pendapat teman-teman, kalian bisa lihat itu sendiri. Terus sama temennya lagi ya, sekalian bisa cari sendiri ya. Yang jelas seolah-olah diintervensi, suruh membuktikan. Ya nggak ada membuktikannya. Bagaimana cara membuktikannya? Apalagi pada saat itu smartphone kan nggak terlalu tenar ya, belum ada juga sebenarnya smartphone yang secanggih itu gitu untuk secara langsung, kecuali Pak Matiji punya kamera atau misalkan Pak Matiji punya tanda tangan. Oke, jadi paham ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat referensinya ke belakang, sebenarnya sangat logis kalau misalkan Pak Matiji itu menerima paket umroh, karena 70 lebih kan paket umrohnya, tapi Pak Matiji nggak dapet. Padahal udah suruh buat visa sama paspor, kan harusnya dapat kan? Ya, oke, terlepas dari ternyata Pak Matiji nggak dapat paket umroh, oke nggak masalah. Tapi kalau misalkan Pak Matiji pada saat itu datang, yang katanya disebut kasihan kurus kering, harusnya Mas Moniku itu inget ya, salah satu orang yang dikasihani sama Pak Jaman itu harusnya kan
dikasih loh. Oh, ini kan dikasihani sama Pak Jaman, tapi malah seolah-olah diintervensi, kayak ditanya-tanya ini itu bla bla bla, kayak gitulah intinya lah. Ya intinya seperti itulah, kan kasihan ya. Terus sekarang ketika yang katanya ya Ustadz ini punya uang banyak gitu ya, dan punya travel umroh, dan Mas Mun itu punya juga saham travel umroh di situ, harusnya kan dengan sangat mudah ini saham saya, dividen saya buat Matiji, kan gampang loh untuk memberangkatkan Pak Matiji itu. Tapi ternyata enggak, malah menurut informasi dari Jia TV, dari Mas Haji itu Pak Matiji diumrohkan sama Pak Puspawardoyo. Dan menurut saya seharusnya Pak Jaman ini malu, tapi malu atau enggak ya, ya begitulah. Oke, terima kasih sampai di sini ya teman-teman. Ini investigasi saya. Jika ada yang kurang, mohon informasi ya, karena mungkin kalau misalkan ada yang lebih tahu tentang informasi ini atau punya detailnya, atau misalkan kalian orang TV atau orang pada saat itu kameramennya, kalian bisa konfirmasi di komentar ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Ya malu, saya juga malu sih.